Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan segala nikmat yang dikaruniakan Allah yang tidak mampu kita hitung, kita dapat menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini, dan kita memperpanjang waktu iktikaf kita untuk sejenak mengkaji ajaran agama kita, ajaran agama Islam, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan semangat mengamalkannya. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang mirip, samalah seperti dalam bahasa-bahasa lainnya. Tahu dalam bahasa Arab itu ilmun, alima bentuk verbalnya. Tapi juga ada arafa, arafa juga tahu. Salah satu bentuk masdarnya, masdar mimi disebut itu ma'rifah, pengetahuan. Ilmun juga pengetahuan, ma'rifah juga pengetahuan. Apa bedanya? Kalau ilmun itu lebih banyak menggunakan akal, kalau ma'rifah lebih banyak menggunakan hati. Kalau kepada Bapak Ibu sekalian ditanya, siapa di antara kakek, nenek, ayah, ibu, kakak atau adik yang paling disayangi? Semuanya disayangi, tapi yang paling, nah yang kita pilih itu biasanya yang kita paling dekat dan paling kenal. Seorang anak yang sejak lahir, sesaat setelah lahir tidak disusui oleh ibunya dan tidak dirawat oleh ibunya, tidak bertemu ibunya sampai umur 17 atau 18 tahun, maka ketika bertemu itu tidak ada ikatan kasih sayang atau rasa kasih sayang. Kenapa? Karena dia nggak kenal ibunya. Nah, kemudian kita juga tahu ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Pertanyaan yang penting, paling penting itu adalah seberapa kenal kita dengan pencipta kita, pada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Ada orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Mereka dikenal dengan sebutan ateis. Kenapa orang menjadi ateis? Orang menjadi ateis itu sebenarnya sama kondisinya, ada kemiripan nanti dengan orang beriman. Nah, orang ateis itu orang yang menuntut pembuktian empiris akan adanya Allah. Mana bukti adanya Allah secara empiris? Kalau tidak ada berarti ya, kalau tidak bisa ya berarti tidak ada. Tidak ada Tuhan, ateis. La Rabba.
Empiris itu sesuatu yang bisa dicerap oleh indera, bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, bisa dicium oleh hidung, bisa dirasa oleh kulit atau indera pengecap seperti lidah. Kalau nggak bisa berarti nggak ada, itu ateis. Dan mereka tidak pernah berhasil membuktikan Allah itu ada secara empiris. Apa kemiripan dengan orang beriman? Orang beriman juga tidak bisa membuktikan Allah itu ada secara empiris. Bedanya di mana? Bedanya orang beriman tidak menuntut bukti empiris. Ya karena apa? Karena sudah beriman. Iman itu satu epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan, sehingga menimbulkan keyakinan. Jadi memang Allah itu nggak akan bisa dibuktikan secara empiris. Bahkan kalau ada orang mengatakan saya berhasil membuktikan Allah itu ada secara empiris, maka yang dia maksud dengan Allah itu atau Tuhan itu bukan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu waib. Waib itu artinya nggak bisa dicerap indera, maka sampai kapanpun tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi kalau orang menuntut Allah harus dibuktikan secara empiris, maka pasti akan ateis. Pasti ateis. Dan ateis itu bagian dari kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu diciptakan settingnya hamba, maka dia pasti akan mencari sembahan. Sering kami sampaikan, kalau tidak menyembah Allah, dia akan menyembah selain Allah, itu pasti. Kalau tidak nyembah barang, nyembah uang, nyembah orang. Kalau dia bilang saya nggak sembah tiga-tiganya, sebenarnya dia menyembah orang, tapi orang itu dirinya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah ini sebenarnya pembuktian fitrah tentang adanya Allah. Jadi tidak bisa bukti empiris, memang nggak mungkin. Jadi fitrah pembuktiannya. Penciptaan kita itu yang disetting sebagai hamba itu membuat kita butuh adanya Tuhan, dan sehingga kita mengakui dengan sendirinya Tuhan itu ada. Tapi mengakui Tuhan itu ada belum cukup untuk dikatakan beriman. Belum cukup. Kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal itu mengakui Tuhan itu ada. Bahkan berdoa pada Tuhan waktu berperang dengan kaum muslimin itu di menjelang perang Badar itu. Fa in kana hadza huwal haqqu min 'indik, kalau ini benar dari sisimu wahai Tuhan, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dengan batu dari langit. Itu doanya Abu Jahal apa Abu Lahab, saya lupa. Ya. Artinya apa? Abu Jahal, Abu Lahab percaya Tuhan itu ada, tapi tidak disebut beriman. Dia disebut kafir Quraisy, disebut musyrikin. Padahal mengakui Tuhan itu ada. Artinya mengakui Tuhan itu ada tidak cukup untuk dikatakan beriman. Jadi pertama, Tuhan itu ada, tapi tidak akan pernah bisa dibuktikan secara empiris. Tuhan itu ada hanya dirasakan oleh fitrah kita sebagai manusia, dan itu sudah cukup. Malah kalau menuntut bisa dibuktikan secara empiris, itu mustahil. Karena apa? Karena Allah itu ghaib. Ghaib itu bukan berarti tidak ada, tapi tidak bisa dijangkau indera kita saat ini.
Nanti ada saatnya Allah membuka kasyaf sehingga kita bisa melihat dia. Ya. Jadi bedanya kesamaan orang beriman sama orang ateis itu sama-sama mengatakan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Cuman kalau orang ateis dia menuntut harus bisa dibuktikan baru dia mau mengakui. Kalau orang beriman, iya nggak perlu, memang nggak mungkin bisa, cukup fitrahnya saja, dirinya saja. Ada orang yang mencoba membuktikan adanya Tuhan dengan dalil rasional, akal, tidak pakai panca indera, pakai akal, ya, akliyah saja. Apa bukti adanya Tuhan? Ya buktinya adanya ciptaannya. Ini logika yang mudah sekali dibantah. Artinya kalau tidak ada ciptaan, apakah Tuhan itu tidak ada? Kalau tidak ada langit dan bumi, apakah Tuhan itu tidak ada? Allah itu ada, Tuhan itu ada. Sekalipun tidak ada langit dan bumi, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, Tuhan tetap ada. Kemudian siapa yang menciptakan manusia? Dikatakan Allah. Apakah kita pernah melihat proses penciptaan kita? Nggak pernah. Yang kita tahu kita dilahirkan. Siapa yang menciptakan pohon? Dibilang Allah. Kita nggak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan pohon, itu nggak pernah. Nah itu tadi yang disebut empiris. Nah lalu karena tidak pernah bisa dibuktikan secara empiris, orang-orang rasional itu akan mengatakan, iya, pohon itu kan dari benih, benih itu dari biji, biji atau benih itu dari mana asalnya? Ya kata orang saintifik, kata orang ilmiah, kata para ilmuwan, ya dari pohon. Nah, pohon dari mana? Dari benih. Benih dari mana? Dari pohon. Ya bolak balik gitu. Ya memang begitu. Nah siapa yang menciptakan siklus itu? Nah pasti ada penciptanya, dan penciptanya itu penyebab utama yang disebut dengan istilah causa prima. Allah bukan causa prima, bukan penyebab utama. Allah itu bukan penyebab. Kalau penyebab berarti bukan Allah. Kalau saya matikan ini, mati nggak dia? Mati. Siapa yang menyebabkan ini mati? Saya kan? Maka saya bukan Tuhan. Tuhan itu bukan penyebab utama. Tuhan itu pencipta sebab akibat. Jadi dia berada di luar sebab akibat. Dia bukan akibat, dia bukan sebab. Dia pencipta sebab akibat. Kenapa matahari terbit dari timur? Itu sebab akibatnya Allah yang ciptakan. Nah itulah Tuhan. Tapi sekali lagi, mengakui Tuhan itu ada tidak cukup untuk dikatakan beriman. Kapan seseorang dikatakan beriman? Ketika dia mengatakan Tuhan itu esa dan dia mengesakannya. Mengatakan Tuhan itu esa aja belum tuntas imannya sampai dia mengesakan. Karena itu satu paket. Nggak bisa mengatakan Tuhan itu esa tapi tidak diesakan. Makanya perintah untuk mengatakan Tuhan itu esa itu sama dengan mengesakan. Dalam Al-Quran terkenal dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah karena ada kata-kata qul, katakan, itu artinya harus menjadi sikap. Jadi mengesakan Allah itu harus menjadi sikap. Apa itu mengesakan Allah?
melakukan segala sesuatu karena Allah. Nah, ini adalah doktrin utama Islam dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ditanya, Tuhan itu ada? Ada. Apakah orang itu beriman? Belum. Tuhan itu adanya gimana? Esa. Apakah orang itu beriman? Belum. Kapan beriman? Apakah kita mengesahkan dia? Nah, formula mengesahkan Allah itulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Jadi mengesahkan Allah itu adalah menyembahnya. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya ma'bud, yang disembah. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak menyembah barang, tidak menyembah orang, tidak menyembah uang, dia pasti menyembah dirinya sendiri. Yang dia pertuhankan adalah hawa nafsu. Itu iman. Iman itu tauhid. Kalau belum tauhid, tauhid itu mengesahkan, maka bukan iman. Ya. Belum cukup untuk dikatakan iman. Ya, contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, kafir Quraisy itu mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mengesahkan, mesti menyembah Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Nah, dari mana datangnya tauhid? Datangnya tauhid dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah, mengenal asma wa sifat. Jadi kembali lagi ke ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, ma'rifah itu bedanya dengan ilmu itu di situ. Ma'rifah itu kalau kita udah tahu jadinya sayang. Jadi ma'rifatullah itu membuat kita muncul asy'ur bil mahabbah, ya. Tumbuh perasaan mencintai. Asy'ur bil mahabbah. Sebelum syu'ur bil mahabbah, dari ma'rifah itu yang pertama kali muncul itu adalah asy'ur bi al-azamah atau bi azamatihi, merasakan keagungannya. Jadi kalau kita kenal Allah itu siapa, ya, pencipta alam semesta, maha pengasih, maha penyayang, memberi rezeki, alimun khabir, mengetahui. Dan kalau alimun itu mengetahui yang sebelum, sesudah, dan setelah. Kalau khabir itu tidak ada yang dilakukan manusia yang dia tidak dapat informasinya, tidak terdeteksi olehnya. Itu khabir. Khabir itu semua yang dilakukan terdeteksi, diketahui oleh dia, ya, dengan sifatnya. Jadi dia agung. Nah, jadi dengan ma'rifatullah itu tumbuh asy'ur bi azamatihi. Kemudian dari situ nanti tumbuh asy'ur bil mahabbatihi. Nah, ini terutama dari asma-asmanya yang penuh kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Yang ketiga muncul asy'ur, ya, bi muraqabatihi, ya, kesadaran atau perasaan adanya pengawasan Allah. Nah, ini yang paling dalam sebenarnya, syu'ur bi muraqabatillah. Jadi kalau kita kenal Allah, pertama kali muncul itu adalah asy'ur bi azamatihi, kok agung sekali gitu. Kemudian tumbuh asy'ur bil mahabbatihi. Nah, kemudian asy'ur bi muraqabatihi, bima'iyatihi, adanya kebersamaan Allah dengan kita.
kedekatannya. Nah, kedekatannya itu ada dua, ada muraqabah, ada ta'yid. Muraqabah itu pengawasan, ta'yid itu penguatan, pertolongan. Nah, apakah kita merasakan itu? Apakah kita merasakan keagungan Allah? Apakah kita merasakan cinta pada Allah? Apakah kita merasakan kebersamaan dengan Allah? Nah, dari tiga rasa itulah muncul yang namanya tauhid. Dan tauhid itu sebenarnya Islam, menyerahkan diri semata-mata karena Allah. Di dalam Al-Quran, ya, itu ayat di juz 2. Juz 2 itu. Juz 2 apa juz 3 ya? Bunyinya ilahukum ilahun wahid. Juz 2 ya. Awal juz 2 ya itu kan. Wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Coba kita lihat itu juz berapa tuh. Juz saja udah lupa nih. Udah faktor usia. Ya, juz 3 ilahukum ilahu wahid. Kalau juz 2 itu juz sayaqulu. Saya ingat nenek saya itu. Oh, dia udah sampai sayaqulu katanya. Oh, juz 3 tilkar rusul, salah juga. Jadi masih di juz 2, maaf. Ilahukum ilahu wahid. Nah, nanti ada ayat lain lagi yang bunyinya la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Kemudian wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Wa ma min ilahin ilahun wahid. Nah, perhatikan, formulanya selalu la ilaha illa. Itu formula tauhid. Rumusan tauhid itu harus begitu. Jadi mengesahkan Allah itu gak bisa setengah. Harus dinegasikan dulu selain Allah. La ilaha. Itu formulanya. Harus negasikan dulu, baru diisbat hanya Allah. Itu tauhid. Kalau masih ada selain Allah di dalam hati, itu belum tauhid. Kalau masih ada selain Allah yang diagungkan, itu belum tauhid. Kalau masih ada selain Allah yang dicintai, belum tauhid. Kalau ada selain Allah atau setara dengan Allah yang membersamai, itu belum tauhid. Nah, itu harus sekaligus setiga-tiganya, al-azamah, al-mahabbah, dan al-ma'iyah dirasakan sebagai suatu perasaan yang nyata dengan hati, didasarkan pada ma'rifatullah, dan ditiadakan dulu yang selainnya. Itu baru tauhid. Nah, jadi kafir Quraisy itu mengakui Allah itu ada, berdoa juga kadang-kadang pada Allah, tapi juga menyembah Hubal, Lata, gitu. Itu disebut musyrik. Nah, kalau kita bisa jadi kita mengakui adanya Allah, sholat berjamaah di masjid, rajin, tapi masih kadang-kadang mengagungkan uang, mengagungkan orang, mengagungkan barang, mencintai orang, mencintai uang, mencintai barang. Apakah boleh? Boleh, tapi nggak boleh sampai setara dengan Allah. Makanya dimulai dari keagungan. Yang paling agung Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling dekat dengan kita Allah. Itulah dia ma'iyatullah. Itu baru tauhid, itu baru iman, itu baru Islam.
dan formulanya selalu la ilaha illa, selalu begitu. Jadi bukan asal-asal itu la ilaha illa, itu formula yang sangat penting untuk difahami. Kalau sekedar Allah itu ada dan esa, ilahukum ilahu wahid, itu dalam ilmu balaghah dia tidak pakai takkid, tidak pakai penegas, nggak pakai wa inna la ilahukum ilahu wahid, nggak perlu begitu, cukup ilahukum ilahu wahid. Artinya apa? Fitrah kita mengakui Tuhan itu ada dan esa, tapi itu tidak cukup, harus dinyatakan la ilaha illa Allah, Al-Azizul Hakim, Al-Hayyul Qayyum, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini doktrin utama Islam ya. Di dalam Al-Quran itu, Islam itu adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat 2 ayat 133 itu ada ayat yang berbunyi qalu, mereka berkata. Mereka ini siapa? Mereka ini anak-anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub bertanya, kalau aku nanti mati, kalian nyembah siapa? Siapa yang kalian sembah? Qalu, mereka anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub ini yang disebut Bani Israel. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak ya. Jadi Yakub itu anaknya Ishak, Ishak itu anaknya Ibrahim, saudaranya Ismail ya. Jadi Bani Israel itu dia mengatakan dia menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Allah Ishak, Tuhannya Nabi Allah Ismail, Tuhannya Nabi Allah Ibrahim ya. Mengatakan begitu. Tapi seringkali dalam kehidupannya mementingkan, mengagungkan, mengutamakan selain Allah. Maka mereka termasuk kafir. Kenapa? Bukan karena tidak mengakui adanya Allah, mengakui. Nah, di ayat lain diakhiri dengan wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah menyerahkan diri. Nah, jadi setelah tauhid ini ya, lahirlah takwa. Muslimun, menyerahkan diri kepada Allah semata. Apa yang Allah perintah jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan. Nah, itu dia takwa. Nah, takwa itu wasiat, pesan utama Islam. Kalau tauhid, doktrin utama Islam. Ajaran utama, doktrin utama Islam itu adalah tauhid. Bahkan disebut sebagai doktrin inti. Jadi tidak menduakan Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Tidak ada pembagian peran, misalnya begini, oh ini ada Tuhan yang khusus menciptakan alam semesta, oh ini ada Tuhan yang khusus melimpahkan rahmat, oh ada Tuhan yang khusus menjadi hakim, membalas semua amal perbuatan. Tidak. Tuhan bukan tiga figur.
Tuhan itu Rabb juga, Rahman Rahim juga, Maliki Yaumiddin juga. Itu semua satu figur, bukan tiga figur. Ya. Mengatakan Tuhan terdiri dari beberapa figur itu juga musyrik. Dan itu semua kerjaan setan. Kerjaan setan. Termasuk tadi, setan itu menggoda para ilmuwan untuk menuntut, ya, Allah itu bisa dibuktikan adanya dengan ilmiah dalam arti empiris, panca indera. Ya nggak mungkin. Itu godaan setan. Kemudian juga setan yang membuat orang tidak mengenal Allah, ya, mengenalnya setengah-setengah, sehingga menganggap Tuhan itu ada yang figurnya memberi penciptaan, ada memberi kasih sayang, ada yang memberi balasan. Jadi Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin itu bukan dalam satu zat, tapi dalam tiga zat. Ini ada ajaran yang begitu kan, termasuk ajaran Hindu. Ajaran Hindu mengatakan ada Tuhan pencipta, itu disebut Brahma, dia Rabb saja kerjanya. Ada yang mencurahkan kasih sayang, rahmat, itu Wisnu. Ada yang membalas seluruh perbuatan manusia, itu Siwa, yang kadang disebut sebagai Mahadev. Jadi ada tiga dewa utama. Nanti ada dewa-dewa lain, itu sebenarnya malaikat. Dewa matahari, Surya Narayan, dewa bulan, Chandra Narayan, dewa penjaga surga, Indra Narayan, ya, dan lain sebagainya. Dan semuanya disembah. Nah, begitu disembah semuanya itu, Allah marah, Allah murka, dan itu masuk musyrik. Dan sembah itu nggak harus takbir, sujud, gitu, tidak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta mereka itu arbaban, Tuhan-Tuhan yang kemudian disembah. Terus Adi bin Hatim yang dulunya Nasrani mengatakan, Adi bin Hatim apa Salman Al-Farisi, saya lupa. Ini faktor U banget, faktor uban. Kami nggak pernah, kata mereka itu tidak pernah Rasulullah nyembah seperti kayak orang musyrik nyembah Lata, Uzza, Hubal gitu, nggak pernah. Iya, kata Rasulullah, tapi bukankah kalian menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkan pendeta? Iya, katanya. Jadi yang namanya musyrik itu bukan penyembahan secara langsung kepada selain Allah, tapi berhukum kepada selain daripada hukum Allah juga musyrik, juga kafir. Ya. Oh, apa manusia nggak boleh buat hukum? Boleh, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Nah, itu tauhid. Oh, apa manusia tidak boleh mengagungkan, memuliakan selain Allah? Boleh, tapi tidak boleh setara dengan Allah. Apakah tidak boleh mencintai selain Allah? Boleh, tapi tidak boleh setara. Begitu setara, itulah yang disebut andadan. Ittakhadhu min dunillahi andadan. Setara, dibuat setara sama Allah. Nggak ada yang setara dengan Allah. Nah, itulah yang dimaksud esa dan mengesakan. Dan tidak boleh juga membagi Allah itu menjadi beberapa figur, menjadi 3 figur atau 2 figur. Ada figur Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ya, nggak bisa, itu bukan Tuhan yang terpecah-pecah begitu, bukan Tuhan yang kekuasaan, keagungannya dipecah-pecah, gitu. Bukan Tuhan. Tuhan itu harus satu, tunggal, dan harus diesakan, itu iman. Nah, kemudian merasakan ma'iyatullah, ini paling penting. Dari 3 ini yang paling penting adalah merasakan ma'iyatullah. Yang pertama merasakan keagungannya, yang kedua merasakan cintanya, yang ketiga merasakan kebersamaannya. Kebersamaan yang pertama itu muraqabatillah.
Karena kita sangat kenal dengan Tuhan kita, pencipta kita. Dia alimun khabir, ya, muhitun. Maka kita merasakan selalu ada Allah. Nggak dilihat orang ketika puasa, tetap puasa. Dilihat orang ketika sholat, tetap sholatnya karena Allah, merasakan Allah melihat kita. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan ihsan. Jadi apa buah dari ma'iyatullah dalam bentuk muraqabatillah, pengawasan Allah, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarah. Kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihatnya. Fa illam takun tarah, sekalipun kalian tidak mungkin melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat kalian, kata Rasulullah. Jadi ketika kita takbir itu coba dirasakan ada Allah yang melihat. Jangan ada makmum yang melihat, ada Allah yang melihat. Jangan merasakan ada teman kiri kanan yang melihat. Harus dirasakan ada Allah yang melihat. Ketika mau berbuat apapun gitu, pejabat ketika mau buat putusan, anggota dewan ketika mau buat kebijakan, bupati, wali kota, itu harus merasakan adanya Allah. Nah, itu baru ma'rifatullahnya sudah pol. Kalau enggak ya belum pol. Belum kenal betul siapa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'iyatullah itu berupa ta'yidullah, merasakan adanya pertolongan Allah. Emangnya kenapa kita bisa sampai? Kenapa Pak bisa duduk di sini? Dari rumah jalan bisa duduk di sini, ini kenapa? Ini kan pertolongan Allah. Dikasih oksigen, dikasih kekuatan. Tapi karena taking for granted, kita sering lupa. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak ada selamat. Kenapa perusahaan asuransi bisa untung? Karena selalu selamat lebih besar berpuluh-puluh kali daripada musibah. Dan itu kan ma'iyatullah, ta'yidullah kepada kita. Nah, nanti ta'yidullah itu berupa nusrah, ya, pertolongan dari Allah yang menghasilkan an-nasru, kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekarang kita lihat bagaimana Israel mulai kelimpungan ngadepin kebakaran, badai pasir. Itu tentara-tentara Allah, ya, jadi api, angin, debu, batu, itu semua tentara, burung, tentara Allah, ya, yang ya mungkin karena doa-doa kunut kita ini dikabulkan Allah untuk membinasakan Zionis Israel. Nah, itu adalah ta'yidullah kepada Muslim Palestina. Saya sering katakan Israel itu nggak takut sama senjata, Pak. Dia takut sama orang yang bawa senjata, walaupun senjatanya ringan, tapi mental ta'yidullah, mental yang diperkuat oleh Allah. Allah apa aja ya, sholat, ibadah, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan para mujahidin Palestina. Taqarrub ilallahnya itu pol mereka. Makanya senjatanya sangat sederhana, nggak punya pangkalan militer, cuman punya terowongan saja. Sampai hari ini sudah beratus hari, sudah setahun lebih, tidak bisa dikalahkan oleh pasukan yang begitu dahsyat. 400.000 tentara Israel itu dengan ratusan tank, pesawat tempur F-35-nya aja ada puluhan.
tapi nggak bisa ngalahin Hamas. Nah, makanya kita wajib terus boikot, wajib terus karena yang ditakut Zionis itu adalah kesadaran umat manusia. Sekarang sudah mulai itu di Portugis, Spanyol, di Amerika. Kemarin yang ditahan, yang pembela Palestina, warga negara Amerika, itu dibebaskan oleh Hakim Agung Amerika. Ya. Karena itu hak. Nah, ketika orang sadar Zionis itu ideologi biadab, Israel itu negara ilegal, nah lama-lama dia tidak dapat lagi bantuan senjata. Ditambah lagi tentara Allah terus membela mujahidin Palestina, khususnya Gaza. Ya. Ini udah beberapa kali Allah membelanya dengan api. Nah, itulah tauhid, ya, dan itu doktrin utama ajaran Islam. Gitu. Sekali lagi, mengatakan Allah itu ada tidak cukup untuk dikatakan beriman. Jadi nggak bisa bilang saya beriman Tuhan itu ada. Enggak, itu belum beriman. Wah, Abu Jahal, Abu Lahab berdoa sama Tuhan kok. Beriman itu kalau kita mengesakannya karena keagungannya, kecintaannya, kasih sayangnya yang kita rasakan, dan kita merasakan cinta kasih sayang padanya. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Kemudian adanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita, dan Allah katakan Allah itu lebih dekat daripada hablil warid. Kita selalu diawasi Allah. Makanya kata Rasulullah, orang itu kalau dia mencuri dia nggak beriman. Kalau lagi maksiat itu tidak beriman. Artinya apa? Imannya turun rendah sekali itu. Apa turun rendah sekali? Dia tidak merasakan adanya Allah yang mengawasi. Nah, ini memang ditumbuhkan terus-menerus pada diri kita. Dan dunia itu menguras iman. Dunia ini terus keluar, ini kan nambah iman, ini kan dicas kan, dicas imannya, dicas. Terkeluar. Nah, itu iman kita yang dicas ini, baru dicas itu nanti dikuras. Dunia itu menguras iman, sehingga bisa turun sampai paling rendah. Itulah yang dimaksud al-iman yazid wa yanqus. Apa itu wujudnya? Tauhidullahnya mulai turun sampai nanti mengagungkan orang, mengagungkan uang, mengagungkan jabatan, mengagungkan tahta dan lain sebagainya, mengagungkan harta. Jadi perlu dicas terus-menerus. Dengan apa? Dengan ma'rifatullah. Bagaimana caranya? Zikir. Caranya zikir. Ya, salah satu zikir itu adalah zikir Asmaul Husna. La ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu betul-betul diresapi itu. La ilaha illahu, tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman, dirasakan rahmat, diingat semua rahmat Allah itu yang nggak bisa dihitung. Ar-Rahim, nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Al-Malik, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Al-Quddus, nggak ada salahnya. Al-Aziz, Aziz itu nggak mungkin lah Allah itu Ferus, kau kan udah kuciptakan, sembah dong aku mohon kau sembah aku. Enggak, Allah itu Aziz. Aziz itu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau ya beriman, yang enggak ya udah dikasih hidayah. Masa Allah yang ngemis-ngemis pada hambanya? Enggak. Jadi Aziz, penuh izzah, penuh harga diri. Al-Jabbar, menentukan, nggak bisa dilawan.
Itu dirasakan ketika kita zikir Asmaul Husna, itu ngecas. Setelah ngecas, kan kita berkehidupan, pergi kerja, cari duit, cari rezeki, gitu, bertransaksi, atau ngobrol, atau bermain, atau olahraga. Nah itu semua menguras iman. Menguras iman. Mata kita nguras iman ketika ngelihat macam-macam ini. Telinga kita nguras iman. Maka dicas terus. Dengan apa? Dengan zikir. Jadi ma'rifatullah itu akan menghasilkan 3: al-azamat bi asy'ur bi azamatihi bi mahabbatihi wa bi ma'iyatihi, dan itulah berwujud tauhid, dan itu harus dicas dengan zikir. Kalau tidak zikir, nuqayyid lahu syaitan, digait langsung sama setan. Jadi zikir itu berapa kali sehari? Sebanyak-banyak ya, kalau bisa setiap detik. Kalau bisa setiap detik ya. Lagi jalan, ya, selalu coba usahakan ingat Allah. Minimal hu. Nah, nanti setelah sholat ada zikir lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Yang diri kita ini harus dicas terus dengan zikrullah untuk memantapkan ma'rifatullah, untuk memantapkan tauhid, untuk menstabilkan iman. Hanya itu caranya, Pak, nggak ada cara lain. Cara itu cara yang diajarkan Allah. Nah, itulah dia hidayah, itulah dia petunjuk teknis untuk tauhidullah itu ya, dengan zikir, dengan ibadah, dan seterusnya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini orang-orang yang stabil imannya, walaupun naik dan turun. Demikian. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, faltafadhol. Ustaz, Ya. tadi yang soal hadis Adi bin Hatim ya. Kalau nggak Adi bin Hatim sama Al-Farisi. Seingat saya juga Adi bin Hatim yang Adi bin Hatim ya? Jadi dia bilang kalau pendetanya seperti arbaban, Tuhan-Tuhan. Artinya kan si pendeta juga punya dalil untuk bikin hukum itu, Ustaz ya. Atau cuma ininya dia aja, istihadnya dia. Karena saya lihat ada beberapa organisasi misalnya mengharamkan politik. Padahal kan Islam membolehkan politik. Artinya itu juga termasuk musyrik juga, Ustaz. Ijtihad itu beda dengan justifikasi hawa atas hawa nafsu, itu beda, Pak. Jadi misalnya gini, kita nggak suka dengan politik, kita nggak suka sama politik. Kenapa nggak suka politik? Kita lihat politisi itu kotor. Pokoknya pengalaman dengan politisi nggak enak terus, maka kita nggak suka sama politik. Gitu. Lalu kita haramkan politik. Terus kita cari dalil untuk mengharamkannya. Nah, kalau ada orang yang ngikut, misalnya saya nggak suka sama politik, nah, saya kan punya ilmu agama, saya pakai itu dalil-dalil untuk mengharamkan politik. Terus Bapak ikut, nah itu namanya Bapak mempertuhankan saya. Gitu. Tapi kalau saya bilang babi itu haram, memang karena Allah mengatakan babi itu haram. Iya, Bapak bukan mempertuhankan saya, Bapak mempertuhankan Allah. Gitu. Nah, jadi beda antara berijtihad dengan pembenaran atas hawa nafsu. Gitu. Ya, kalau Allah bilang zakat itu dipungut dari harta kalian, nah, diberikan kepada 8 asnaf. Nah, terus kita katakan 9 asnaf, terus kita cari-cari dalilnya, ya gitu. Nah, kalau diikuti berarti mempertuhankan. Kenapa? Karena dia membuat hukum yang tidak ada dasarnya dari Allah. Itu yang disebut faman lam yahkum bima anzalallah.
faulaika humul fasikun, humul zalimun, humul kafirun. Tergantung hukumnya itu apa, bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir gitu. Nah yang mengikutinya, nah itu artinya kan menjadikan manusia sebagai hakim pembuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah gitu. Apakah semua pendeta begitu? Ya enggak. Apakah ulama enggak ada yang begitu? Ada. Nah lalu bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan takarrub ilallah aja dulu Pak. Minta fatwa hati. Kalau secara sederhana itu begini. Ini agak sedikit masuk ke halal haram. Halal itu adalah apa-apa yang dihalalkan Allah. Haram itu adalah apa-apa yang diharamkan Allah. Apa yang dihalalkan Allah? Segala sesuatu yang Dia tidak larang. Segala sesuatu yang Dia tidak larang. Maka ketika seorang ustadz, seorang ulama mengatakan ini haram, maka dia harus punya dasar larangan dari Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh tidak langsung, kalau ada yang mengatakan rokok itu haram, itu kan pengharamannya tidak langsung. Emang Bapak pernah ketemu ayat la tasrabud dukhan, janganlah kamu hisap rokok, atau hadis ya. Atau tidak secara langsung teksnya seperti itu, tapi sesungguhnya rokok itu innamad dukhan min amali syaiton ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi pengharaman rokok itu pengharaman tidak langsung. Kenapa? Karena rokok berbahaya, dapat merusak di diri. Nah itu dia tahrimut at-tahlukat atau al-muhlikat, mengharamkan yang membahayakan diri, tidak langsung. Jadi hukum dasarnya apa rokok itu? Hukum dasar rokok itu halal. Tapi berdasarkan penelitian, dia berdampak negatif pada tubuh manusia. Ya tunggu dulu, kalau dia berdampak baru dia makruh. Kalau sudah mengancam jiwa manusia, maka dia haram. Tapi merokok di depan umum, di tempat umum, itu haram. Kenapa? Karena dia muhlikat. Dasarnya apa? Hadis sahih, la darar wala dirar. Oh kan nggak langsung orang itu mati kalau kita ngerokok, orang hirup asapnya kan nggak langsung mati. Ya emang enggak, tapi itu diror bagi dia, numpuk nanti. Itu pengharaman tidak langsung. Itu. Ya. Kemudian ada pengharaman boikot. Nah ini hati-hati pengharaman boikot. Misalnya kita memboikot semua produk yang mendukung Zionis, maka dia bukan tahrimuz zat. Jadi jangan sampai diharamkan zatnya, bendanya. Misalnya air putih dikemas dalam merek Aqua. Nah jangan kita bilang itu haram minum Aqua karena zatnya. Jangan minum Aqua karena boikot. Kalau dilarang minum Aqua karena zatnya, karena kita benci banget, terus kita bilang itu diharamkan secara permanen, secara mutlak, dan kemudian diikuti, maka yang mengikuti itu mempertuhankan ulama. Gitu. Begitu kurang lebih. Gitu. Ya. Jadi artinya gini, kita itu perlu terus belajar agama. Kalau enggak bisa mempertuhankan ustadz. Jadi ustadz itu godaannya salah satu adalah menjadi Tuhan. Makanya kepada Rasulullah juga dikasih wejangan tentang itu oleh Allah. Bunyi ayatnya itu dalam surat 3 ayat 79 kalau nggak salah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makana li basyarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia ayyu'tiyahullahu, yang Allah memberikan baginya
al-kitabu wal hukmatu wan nubuwah. Ya. Alkitab, hikmah dan nubuwah. Tsumma yaqulu linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah penyembahku. Nabi aja nggak boleh disembah, nabi aja nggak boleh pengen disembah. Walakin kunu rabbaniyin, tapi tetaplah menjadi rabbani yang terus mengorbit pada Tuhan. Itu ma'rifahnya, zikirnya gitu. Ya. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Benar nggak Pak? Surat 3:9. Nabi aja nggak boleh, apalagi ustadz. Ya pokoknya semua manusia nggak boleh dijadikan Tuhan. Jadi pada dasarnya manusia itu bukan syari. Bahkan hakim pun manusia itu hanya izharul hukum, mengungkap hukum, bukan membuat hukum. Dalam arti halal haram gitu. Boleh nggak buat hukum? Boleh, maslahat mudarat. Peraturan lalu lintas itu kan hukum. Ada ayat Qur'annya? Nggak ada. Tapi wajib diikuti, wajib. Kenapa? Maslahat mudarat. Kalau nggak diikutin ya mudarat lalu lintasnya. Nah itu jadi larangan. Lampu merah, perapatan lalu lintas, menyala merah, itu haram. Secara syariat juga haram, Pak. Kenapa? Haramnya tidak langsung. Haramnya apa? Tadi dalilnya la doror wala diror. Itu hadis yang sangat singkat di dalam kitab Arba'in. Jangan merusak diri, jangan membuat mudarat orang lain. Coba kita jalan lagi tuh, tabrak. Nah itu namanya pengharaman secara tidak langsung. Lalu apakah pemerintah, kita menjadi menyembah pemerintah karena mengikuti peraturan lalu lintas? Ya tidak. Karena apa yang dibuat oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dan kita ikuti, maka kita sudah mempertuhankan pemerintah. Jadi yang dipertuhankan itu selain Allah bisa macam-macam. Bisa pemerintah, bisa ustadz, bisa pendeta, bisa rohaniawan, bisa anak, bisa istri, bisa diri sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.